Kita hari ini punya penyakit dan punya musuh. Musuh kita banyak hari ini. Dari aspek kemunafikan itu musuh kita, liberalisme, pluralisme, sekulerisme, feminisme, materialisme, rasionalisme. Itu musuh kita hari ini. Yang membawa program itu ke sini, yang membawa proyek itu ke sini itu orang-orang Muslim. Yang punya proyek, yang punya program orang-orang non-Muslim. Di nomor 13, kata Dr. Aid Al-Qarni, salah satu penyebab orang-orang itu atau salah satu karakteristik orang-orang yang munafik itu secara, bukan munafik secara sifat, tapi dia nifak secara i'tiqad, berkeyakinan. Dia yang lisan dia mungkin tak munafik tapi hati dia munafik. Nah, ini yang menjadi masalah. Kemudian sebaliknya, dia mungkin secara sifat dia juga munafik, tapi secara keyakinan juga munafik. Jadi dua-duanya dia dapat. Nah, orang-orang seperti ini, kata Dr. Aid Al-Qarni, itu perlu adanya antisipasi, karena itu penyakit. Dan obat bagi orang-orang yang munafik ini, itu kata Dr. Aid Al-Qarni, paling tidak itu harus rajin-rajin berzikir. Karena kalau rajin dia berzikir, betul dia ingat, dia memang harus dipaksa. Kalau tak dipaksa tak. Kalau tak dipaksa tak bisa. Tapi kalau dia masih berduduk dengan para kaum munafik yang lain, maka agak sulit untuk mengobati dia itu. Atau bisa jadi memang tidak akan terobati karena duduknya sama orang-orang munafik. Maka tak salah ketika ada lagu Tombok Ati Onok Limo Perkorone, inilah bahasa Jawa pula kita. Jadi ada obat hati, ada 5 perkaranya, itu salah satunya memang harus duduk dengan orang-orang saleh. Setidaknya duduk dengan teman-teman yang memang selalu mengantarkan kita kepada jalan yang lurus. Kalau tidak, sulit itu. Baik, kata Dr. Aid Al-Qarni yang ke-13 itu adalah melakukan takhzil. Takhzil itu adalah meremehkan, merendahkan, menakut-nakuti dan menelantarkan kaum muslimin, lalu mengunggulkan orang-orang kafir. Bahasa lainnya sederhananya begini, loyal kepada kafir tapi tak loyal kepada muslim. Nah, itu lebih tepatnya itu. Loyal kepada kafir tapi tak loyal kepada muslim. Baik kepada orang kafir tapi tak baik kepada orang muslim. Memuji orang kafir tapi tak memuji orang muslim. Cinta kepada kafir tapi tak cinta kepada muslim. Bersahabat dengan orang kafir tapi tak bisa bersahabat dengan orang muslim. Bertetangga baik dengan orang kafir tapi tak bisa bertetangga baik dengan orang muslim. Itu sama aja. Sama. Apa yang menjadi penyakit dalam diri mereka? Atau lebih mengungguli kekafiran daripada orang muslim itu sendiri, atau mengungguli orang kafir daripada orang muslim. Kita ambil contoh cara yang disebut dengan mengungguli itu begini. Negara yang kita ambil ini adalah negara yang cukup baik misalkan. Salah satunya Inggris. Misal, negara Inggris itu lebih baik loh daripada negara Indonesia. Dari segi apa? Dari semua segi. Dari pendidikannya, lebih-lebih di Inggris itu, kata dia, itu lebih baik daripada Indonesia itu dari segi penerapan hukum Islamnya. Mereka tak perlu embel-embel Islam, tapi nilai-nilai keislaman kami nampak di sana. Sementara Indonesia ini, kata dia, negara yang muslim mayoritas, tapi kita tak pernah lihatlah orang-orang berakhlak dan menjalankan nilai-nilai agama. Itu satu contoh. Mengungguli negara kafir daripada, atau mengungguli orang-orang kafir daripada orang-orang muslim. Si anu itu tak muslim dia, tapi akhlak dia baik. Awak muslim berhijab, solat rajin, tapi akhlak awak tak baik. Itu sama tuh. Sama orang-orang seperti itu tuh. Takhzil, yang suka melakukan atau memuji orang-orang, karena memang ada aspek lain gitu. Ditambah kalau ada aspek kepentingan, wah itu sangat baik sekali. Dia orang kafir dia, tapi rajin dia sedekah. Tidak muslim dia, tapi sering dia bantu, sering dia sedekah. Dia tak tahu orang kafir kalau bersedekah itu mohon maaf. Biasanya ada maunya. Orang non muslim, kita ambil misalkan orang-orang yang
punya kepentingan, orang kaya yang punya kepentingan non-muslim lagi, itu mesti ada yang dimau. Tidak mungkin tidak. Sulit kalau kita mengatakan tidak ada tidak maunya, itu tidak ada. Sulit. Aku akan bantu kau untuk pemilu gitu. Pokoknya jor-joran aku bantu pemilu gitu. Masalahnya mesti ada sesuatu di belakang itu, setidaknya untuk mengamankan bisnis dia dulu. Nah, itu mesti begitu. Masa ya aku bantu cuma-cuma? Kan tidak mungkin tuh Pak. Sementara kita unggulkan, kita mengunggulkan dia. Coba lihat, dia baik sekali, dia bantu. Dia muslim, tak pernah bantu saya. Hanya karena tak membantu dia, karena ketidaktahuan dia terhadap orang tersebut, apakah orang tadi sudah membantu orang lain dan lain sebagainya, dia kemudian mentakzil orang-orang muslim yang lain. Merendahkan orang-orang muslim, merendahkan orang-orang beriman, menjatuhkan martabat orang-orang beriman, sama. Menjatuhkan martabat orang-orang saleh, nanti ada di nomor sekian, di nomor 16 itu begitu. Sama. Kemudian menelantarkan, menakut-nakuti, sama. Menakut-nakuti sama seperti hari ini. Hari ini itu yang menakut-nakutkan kita itu bukan orang non-muslim, bukan orang kafir, tapi yang menakut-nakutkan kita itu ya orang-orang Islam itu sendiri. Kita ambil contoh. Ketakutan orang Islam hari ini, ketakutan orang-orang yang beriman hari ini adalah ketika mereka takut akan keluar daripada akidah yang lurus. Tapi yang menakutkan orang-orang muslim dan mukmin itu ya jelas orang mukmin sendiri. Hanya saja program dan proyek itu bukan punya orang mukmin. Program atau proyek itu bukan punya orang muslim. Proyeknya punya orang-orang yang Nasrani, Yahudi, Orientalis, tapi yang menjalankan proyek dan program tadi untuk menakutkan umat Islam tadi siapa? Orang muslim. Kita hari ini punya penyakit dan punya musuh. Musuh kita banyak hari ini. Dari aspek kemunafikan itu musuh kita, liberalisme, pluralisme, sekulerisme, feminisme, materialisme, rasionalisme. Itu musuh kita hari ini. Yang membawa program itu ke sini, yang membawa proyek itu ke sini itu orang-orang muslim. Yang punya proyek, yang punya program orang-orang non-muslim. Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu. Orang muslim sendiri yang menakutkan kita. Orang muslim sendiri yang merendahkan kita. Orang muslim sendiri yang menjauhkan kita. Contoh aspek tasyabuh saja. Itu salah satu contoh. Sekarang itu jualan tradisi diperjualbelikan kemudian digandeng dengan agama atau dibandingkan dengan agama. Itu sangat-sangat laris untuk diperjualbelikan. Artinya apa? Ketika aspek tradisi kemudian dibandingkan dengan aspek agama, ini akan menjadi sesuatu yang mohon maaf, dibenturkan. Tahu dibenturkan Bapak Ibu ya? Jadi pilih mana? Bapak pilih mana? Pilih agama atau pilih adat gitu. Dalam hukum sholat kami pilih agama, dalam hukum sosial kami pilih adat gitu. Nah, itu tak bersatu, tak nyambung. Berarti secara tidak langsung dia sudah kena penyakit sekulerisme itu. Penyakit sekulernya sudah masuk. Artinya apa? Dia lebih condong untuk menggunakan nilai adat daripada nilai agama. Tapi agama mengatakan kalau tidak bertentangan adat dengan agama, maka tidak ada masalah. Tapi kalau bertentangan nilai adat dengan nilai agama, maka yang harus dipakai adalah nilai agama. Itu poin penting itu yang tidak boleh dihindari. Hari ini tidak begitu. Ketika nilai agama bertentangan dengan nilai adat, itu yang diambil nilai adat demi toleransi, demi kebersamaan, demi perdamaian. Tapi kita kesampingkan, kadang-kadang ada kaitannya dengan nilai akidahnya. Itu menjadi persoalannya. Tradisi yang berkaitan dengan akidah dan bertentangan dengan akidah Islam atau akidah yang sesungguhnya itu mesti tidak boleh kita ikuti. Itu mesti tidak boleh itu. Apa contohnya? Banyak contohnya. Sinkritisme itu tidak boleh sama kita. Meskipun kita Islam tapi tak boleh. Menyembah itu tak boleh. Bersimpuh berlebihan kita tak boleh. Bersimpuh kepada orang tua boleh, tapi berlebihan itu tidak boleh. Harus dari ujung sampai sana, menyungkurkan badan, itu tidak boleh. Patuh kepada orang soleh, mohon maaf, taat kepada orang soleh, baik. Menghormati orang soleh, baik. Ta'zim kepada orang soleh, baik. Tapi ta'zim kepada orang soleh yang berlebihan itu tak baik. Karena ada salah satu tradisi kerajaan. Salah satu tradisi kerajaan itu, mohon maaf, raja tadi
itu lebih tinggi daripada menteri-menteri dia, lebih tinggi daripada prajurit-prajurit dia atau panglima dia. Itu kalau panglima dia datang, itu harus pakai protokoler. Panglima saja mau ketemu raja harus pakai protokol gitu. Harus ke apa namanya, penasehatnya dan lain sebagainya baru sampai kepada raja. Dan itu ketika mereka menghormati raja itu berlebihan. Nah, tradisi ini tak bisa dimasukkan dalam Islam. Islam tak pengen begitu. Islam itu dia menghormati, mentazimi, ta'zim. Sehingga mohon maaf, Ka'bah saja, Ka'bah yang begitu berkahnya, tapi kalau ada orang yang melebihi ta'zim dia kepada Ka'bah daripada kepada Allah, itu tak boleh. Bahkan ketika melakukan kesyirikan di Ka'bah pun diharamkan. Mengambil kain kiswah untuk hal-hal yang tidak baik itu juga diharamkan. Artinya apa? Sesuatu yang sudah jelas keberkahan dia saja, itu tidak boleh ditakzimkan atau berlebihan, itu tidak boleh. Berlebihan ya tak boleh. Kecuali niatnya karena Allah, itu lain cerita. Karena memang doa ketika melihat Ka'bah itu salah satunya adalah mengazimkan, membesarkan, mengagungkan daripada Ka'bah. Allahumma zid man syarrafa hadzal bait, man syarrafa hadhil Ka'bah, wa syarrafa man zid hadza tasyrifan takriman wa birra. Itu salah satu doanya, Pak. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh berlebihan, itu tidak boleh. Berlebihan, ghulu kalau bahasa agamanya disebut dengan ghulu, itu tidak boleh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, hari ini kita sedang berada pada posisi itu. Hari ini kita harus bisa memilah-milah. Pilahkan betul, dipilih-pilih betul, difilter betul. Kenapa kita harus filter? Karena kalau kita tidak mengerti mana yang harus kita pilah-pilah, itu kita terjerumus, ditakutkan kita masuk dalam golongan-golongan orang munafik tadi. Oh, kami ini termasuk orang-orang yang meninggikan adat. Boleh, tak masalah, asal tak bertentangan dengan agama. Itu saja. Islam itu sederhana, tidak perlu dipersulit. Islam itu sudah mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan betul. Karena Islam ini mudah, dicari celah untuk memudah-mudahkan betul. Nah, itu yang menjadi masalah. Baik, itu yang ke-13. Menelantarkan kaum muslimin sama. Itu maksud menelantarkan itu seperti kejadian kita hari ini. Hari ini orang sudah tidak lagi mulai hilang perhatian orang terhadap Palestina. Sekarang sudah mulai tidak ada. Bapak Ibu boleh cek sekarang di mana-mana. Bapak Ibu boleh cek di televisi, boleh cek di media sosial, baik di Facebook dimanapun, sekarang sudah berkurang jauh. Kalau dibilang 50%, tak sampai lagi 50% orang memperhatikan Palestina hari ini. Kenapa demikian? Ya karena seperti yang kita rasakan hari ini, orang sudah mulai capek dengan masalah Palestina. Padahal justru malah semakin brutal. Coba perhatikan orang-orang muslim yang di atas, yang pemegang pemangku jabatan, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Termasuk kerajaan Saudi Arabia misalkan, perhatian mereka terhadap Palestina, negara-negara Islam hari ini itu berkurang sedikit demi sedikit. Hanya saja ada beberapa negara Islam yang lain memang konsen di bidang itu. Memang mereka tetap ingin membantu, ingin tetap memerdekakan. Coba bayangkan hari ini kita mulai lemah permasalahan saudara kita yang ada di Palestina. Semua orang hari ini mulai melemah. Kenapa? Tak ada lagi yang posting tentang Palestina. Tak ada lagi yang save Palestina. Kita dukung kemerdekaan Palestina. Tak ada lagi. Sedikit hanya berkurang. Kebetulan kemarin itu Ustadz Bakhtiar Nasir sengaja melakukan orasi bersama para polisi dan beberapa yang lain itu dengan moge motor gede, berharap mereka bisa menggunakan motor masuk ke negara Palestina, ke Baitul Maqdis. Karena hari ini Palestina yang hari ini tentara Israel mulai mencoba untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa, mulai mencoba masuk ke Baitul Maqdis. Hari ini mencoba untuk menjatuhkan dan meruntuhkan itu. Nah, kalau ini sudah dapat Bapak Ibu, kalau ini bisa mereka pegang, kita berdoa terus sekuat tenaga yang bisa kita lakukan. Hari ini kita bukan hanya pada aspek kemanusiaannya saja, Pak, tapi lebih tepatnya kepada Baitul Maqdisnya. Yang paling penting tuh Baitul Maqdis. Hari ini ada beberapa asatid yang coba mengkaji al-ahadis al-arba'in al-maqdisiyah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kewajiban menjaga Baitul Maqdis itu bukan Palestina, bukan rakyat Palestina. Kewajiban menjaga Baitul Maqdis itu kewajiban umat muslim di seluruh dunia. Wajib.
Lain waktu kita coba kaji kewajiban kita terhadap mengkaji kewajiban kita terhadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis tadi. Itu wajib Pak bagi kita menjaga, itu wajib. Bukan sunnah, bukan tidak ada, bukan mubah, wajib. Bukan rakyat Palestina saja yang wajib menjaga itu karena mereka kebetulan tinggal di sana. Mereka akan pertaruhkan itu, nyawa mereka. Kenapa rakyat Palestina itu mempertaruhkan jiwa mereka? Demi yang mereka pertaruhkan bukan tanah Palestinanya. Yang mereka pertaruhkan adalah kiblat pertama kita, Baitul Maqdis. Maka hari ini Bapak Ibu, itu mereka sudah mulai masuk sedikit demi sedikit. Bapak Ibu tidak lihat, jangan lihat di atasnya. Kalau Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu, jangan dilihat di atasnya. Orang ingin masuk ke dalam bawahnya. Itu yang menjadi masalah kita hari ini. Dan itu yang akan mereka grogoti terus. Kalau berhasil mereka memegang itu, habis. Habis. Sebenarnya mudah nggak sih bagi mereka untuk menaklukkan dan menghancurkan Baitul Maqdis? Mudah saja. Untuk menghancurkan, tinggal arahkan rudal. Tapi masalahnya bukan itu. Apa yang ada di dalamnya itu. Itu yang menjadi pijakan mereka hari ini. Mereka ingin buktikan apakah benar perkataan nenek moyang mereka terhadap Baitul Maqdis itu. Apakah benar apa yang disampaikan oleh para imam-imam mereka terhadap Baitul Maqdis tadi? Apakah betul ketika mereka bisa mendapatkan isi daripada itu tadi, mereka bisa memegang dunia? Konteksnya cuma satu. Maka ketika mereka berhasil memegang itu, maka akan muncul yang disebut dengan agama Ibrahim. Bukan agama yang lain, tapi agama Ibrahim. Kalau agama Ibrahim ini sudah mereka pegang, sudah betul-betul bisa berjaya, maka seluruh agama yang lain akan mengikuti apa perkataan mereka. Nah, ini menjadi masalah nih Bapak Ibu. Sehingga nanti namanya Ibrahimic religion. Berat Bapak Ibu masalah Baitul Maqdis ini, Masjidil Aqsa itu tanggung jawab kita, bukan mereka. Jadi sejauh Bapak Ibu masih membeli produk-produk Israel, berarti Bapak Ibu masih mendukung orang-orang Israel. Produk Yahudi atau Israel sama. Baik Bapak Ibu, kembali kepada laptop kita tadi tentang manusia munafik tadi. Dalam surat Al-Ahzab itu tentang perang Ahzab. Perang Ahzab itu nama lain daripada perang Khandaq. Juga terdapat kaum-kaum munafik yang juga ikut melemahkan orang-orang beriman ketika itu. Salah satu contohnya adalah ketika perang Ahzab tadi. Di dalam perang Ahzab itu, ketika perang Khandaq, ketika Salman Al-Farisi memberikan ide kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu kaum munafik mengatakan begini kepada Nabi, ngapain kita gali lubang, capek-capekin aja. Namanya aja orang kafir, mereka itu mesti bisa memusuhi kita. Mereka punya banyak cara, mereka lebih baik dan lain sebagainya. Tapi apa jawaban Nabi ketika ide Salman Al-Farisi itu datang? Memang sebenarnya Nabi sendiri ragu. Kata Nabi ragu. Masalah selamat atau tidak selamat itu nanti dulu kata Nabi. Yang penting buat dulu. Tapi buatnya dengan cara masalah ketika menghancurkan batu besar yang ada di dalam parit itu. Bapak Ibu nanti kalau berangkat ke sana, itu kan kelihatan itu. Di sekelilingnya itu ada batu-batu yang besar kan. Gunung-gunung itu kan batu tuh yang ada di sana, di sekeliling masjid itu dan dibangun itu. Bayangkan menggali batu itu, bagaimana rasa susahnya itu. Dan sampai kaum munafik itu mengatakan dan merendahkan dan meremehkan kaum-kaum mukmin yang lain itu kan, tidak mungkin kalian bisa selesai dalam waktu yang cepat. Itu pun mesti sulit. Lagian juga sia-sia, pasti pekerjaan ini sia-sia. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Yang dijadikan, yang menjadi masalahnya adalah bukan karena perang, bukan karena khandaknya, bukan karena paritnya. Tapi bagaimana kekuasaan Allah datang setelah itu dengan keyakinan yang penuh yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Nabi yakin, kemudian Nabi sholat. Meskipun dalam keraguan itu, tapi kemudian Nabi laksanakan sholat, setelah sholat baru terbukti. Yang datang kepada mereka apa? Yang datang kepada mereka apa? Yang datang kepada kaum kafir Quraisy yang ingin memusuhi Nabi apa? Apa yang terjadi? Apakah mereka berhasil melewati Khandaq, parit? Mereka tak berhasil. Kenapa tak berhasil? Mereka justru bermalam. Ketika mereka bermalam itu dulu padang pasir. Ketika mereka bermalam disitulah kemudian Allah datangkan angin. Yang angin tadi bisa mengangkat debu-debu tadi atau pasir-pasir tadi. Itulah ketakutan mereka. Sehingga dianggap sebagai apa namanya itu, bukan hujan pasir, apa namanya itu? Angin, seperti angin topan lah begitu. Yang mengangkat pasir-pasir tadi. Mereka ketakutan, termasuk kuda-kuda yang mereka tunggangi itu ketakutan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka putuskan untuk kembali. Disitulah keselamatan yang datang. Sementara kaum munafik tidak pernah percaya dengan kondisi ini. Mustahil. Padahal yang Allah datangkan angin, bukan berperangnya.
Kalau berperang mustahil. Tapi kalau seandainya itu tidak lama, kita anggap, tapi kita nggak boleh berandai-andai. Kalau kita pikirkan cuma 2 kali lewat, atau cuma mungkin ambil 2 minggu, itu mereka bisa melewati itu, Pak. Kenapa kita katakan bisa melewati itu? Banyak cara yang bisa mereka lakukan. Tapi ternyata di dalam kubu mereka sendiri, di dalam kubu orang mukmin itu, dalam perang Ahzab itu, ternyata kaum munafik itu ada yang bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy tadi. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Cara untuk menjatuhkan Islam itu harus pasang mata-mata dulu. Penting pasang mata-mata. Iya, kalau enggak mereka enggak tahu apa tujuan kita. Maka mereka tempatkan orang-orang tangan mereka dari kalangan orang-orang yang beriman. Dari kalangan orang-orang muslim. Bukan orang beriman ya, orang muslim. Kenapa tujuannya? Untuk mencari titik kelemahan kita. Sehingga itu tujuan kaum munafik. Kaum munafik yang ada di sekeliling kita begitu. Mereka akan cari titik lemah kita untuk menjatuhkan kita. Itulah orang-orang munafik. Kemudian yang ke-14 al-irjaf. Irjaf itu artinya menyebarkan berita bohong. Wal murjifuna fil Madinah. Kata Allah di dalam Al-Quran itu ada orang-orang yang murjifun, yang suka menyebarkan berita bohong. Dan ini sering terjadi itu, dan itu dilakukan oleh kaum munafik. Ketika 40 orang itu yang terindikasi kemunafikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dikumpulkan oleh Nabi di Masjid Nabawi. Disebutkan oleh Nabi, saking dongkolnya Nabi, sudah saking dongkolnya hati Nabi itu, mereka yang selalu menebarkan kebohongan itu, fitnah terhadap Nabi, fitnah terhadap Aisyah, fitnah terhadap Abu Bakar, fitnah terhadap Umar, fitnah terhadap Utsman, fitnah terhadap para sahabat-sahabat yang lain. Itu yang melakukan siapa? Yang buat siapa? Itu yang buat siapa semua? Orang munafik. Orang-orang munafik. Hari ini kan begitu keadaan kita hari ini, Pak. Kita dibenturkan dengan satu dengan yang lain, itu hanya karena kebohongan. Coba bayangkan, hari ini kita berantem dengan saudara sendiri itu karena kebohongan. Kita berantem terhadap sesama keluarga itu karena kebohongan. Kita berantem sesama muslim karena kebohongan. Berita bohong yang mereka sebarkan, ketakutan dan lain sebagainya, bahkan mereka membesar-besarkan berita tersebut. Misal, ketika mereka tahu misalkan si A itu berbuat zina, misal bagi mereka, padahal itu tuduhan, belum tentu kebenaran, dan itu akan mereka sebarkan. Ketika mereka menyebarkan mesti ada tambahan. Sama seperti seorang ulama, bukan ulama, kalau saya tak salah itu, dalam satu cerita itu ketika ada seorang raja yang mengatakan kepada menterinya itu tentang kebaikan masalah sholat. Kata beliau, tolong, karena kita dalam perjalanan, maka sebisa mungkin permasalahan sholat ini kita jamak sedemikian rupa. Artinya kita persingkat dengan gaya jamak tadi. Muncul kaum munafik. Dia dengar, apa yang dia dengar itu tidak sama dengan apa yang dia sampaikan. Raja itu mengatakan kita jangan sholat, gitu. Jadi yang didengar apa, yang disampaikan apa. Begitu hari ini. Yang didengar seperti apa, yang dia sebarkan karena kebencian, karena ketidaksukaan, itu yang disebarkan lain. Sehingga yang terjadi apa? Fitnah. Nah, itulah yang dilakukan oleh kaum munafik. Mereka selalu menebarkan kebohongan. Dan itu ketika mereka menebarkan kebohongan itu yang menjadi masalah. Orang yang mendengarkan itu kadang-kadang mudah cepat percaya. Nah, itu masalah kita hari ini, Pak. Oh iya ya, si anu tuh pendusta, kata dia. Si anu tuh tadi habis berdusta dia, gini. Kita yang dengar nih, masa iya Pak? Iya wallahi, bersumpah pula dia tadi. Waduh, gawat nih. Dah percaya kita. Ditambah dengan sumpah palsu. Kita yang percaya. Kemudian sifat orang munafik yang lain, al-i'tiradu 'anil qadar. Mereka yang mengingkari takdir. Orang munafik tak percaya dengan takdir. Takdir itu tidak percaya dia. Dia percaya dengan akal. Ingat Bapak Ibu, orang munafik itu tidak percaya takdir. Orang munafik itu percaya dengan akal. Kalau tidak bisa kami terima dengan akal, itu mustahil bagi kami. Makanya mohon maaf, salah satu karakter orang-orang munafik itu, sholat itu cuma sebagai kewajiban untuk menampakkan di hadapan kaum mukmin kalau kami sholat. Tapi tidak pernah percaya akan apa yang disampaikan dan diturunkan oleh Allah. Mereka tak percaya. Makanya tak percaya dengan takdir. Sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk ke dalam akal mereka, tidak mereka terima. Makanya mereka tidak mau menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Seperti misalkan orang kentut, itu yang dibasuh apa?
Apakah tempat kentutnya? Tidak. Yang dibasuh mukanya, tangannya. Artinya apa? Wudhu kembali. Ada kaitan wudhu itu dengan, mohon maaf, ada kaitan wudhu dengan tempat kentutnya, tempat keluar anginnya? Tidak. Itu tak masuk akal bagi mereka. Dan itu dipertanyakan oleh mereka. Oleh orang-orang munafik dipertanyakan, ngapain? Oh, sholat lain, ini lain gitu. Itu orang muslim, orang mukmin yang mempertanyakan itu. Kira-kira kalau dengan logika betul apa salah? Betul Pak, kalau dengan logika. Iya juga ya gitu. Kenapa tak mandi saja? Sehingga muncul pendapat mereka, mandi lebih baik daripada wudhu. Kenapa gitu? Karena semua basah. Termasuk tempat-tempat itu tadi. Nah, itu bayangkan. Kalau kita nalar berpikir mereka, iya. Tapi ingat, tidak semua itu bisa dinalar dengan akal. Orang-orang yang munafik ini, mereka tak percaya dengan takdir. Yang mereka percaya adalah satu, hukum kausalitas. Tahu Bapak Ibu kausalitas? Sebab akibat. Padahal tidak semuanya begitu Pak. Hukum kausalitas itu perlu kita percayai. Tapi ingat, di atas hukum itu masih ada Allah yang kadang-kadang bisa kita nalar, kadang-kadang tidak bisa kita nalar. Ada orang, mohon maaf, tidak pernah belajar Pak. Kawan saya itu masuk kelas dia tidur, di rayon dia tidur, di maskan apa namanya, di asrama dia tidur Pak, juara satu kelas. Bahkan nilai tertinggi Pak, dari 1000 orang angkatan saya, dia panggilan ke-10. Nggak masuk akal tuh Pak. Ada kawan saya lagi belajar mati-matian Pak, alhamdulillah mati-matian, kelasnya paling akhir. Tahajud dia bangun, belajar dia. Tahajud tuh belajar, habis sholat tahajud dia belajar. Biasanya orang kalau sudah begitu, mesti kalau kegigihan itu, mohon maaf, tidak ada orang-orang yang sudah semangat belajar, sudah rajin itu mesti akan dapat hasilnya kan. Begitulah bahasa logika kita kan begitu. Ternyata tidak. Artinya apa? Tuhan berkehendak lain. Belajar dia belajar Pak, tapi mohon maaf itu kelas paling akhir. Kami dari 1000 orang dia panggilan 900 sekian. Dia panggilan, satu angkatan kami itu 1000 lebih, 1000 lah kalau saya tak salah itu. Di pondok tuh. Nah, dia panggilan ke 900 sekian. Padahal rajinnya minta ampun Pak, rajin banget. Kalau belajar tuh pokoknya tiada tanding lah kalau rajinnya itu. Tapi yang tadi panggilan atas tadi, belajar tidak. Saya tahu betul karena kita ke satu kamar, saya tahu. Dia belajar tidak. Kadang-kadang dia cuma mendengarkan sebentar, orang belajar dia tidur. Kalau belajar malam tuh Pak dia belajar. Kami pakai suara. Saya kalau membaca pakai suara dan harus keras biar terekam. Dia tidak, cuma tidur di samping saya Pak, baring. Orang belajar malam dia belajar tuh, dia tidur tuh. Lebih hafal dia daripada saya. Coba bayangkan. Artinya apa? Satu sisi kita butuh kekuatan Allah yang tidak bisa kita, bukan satu sisi, memang kita harus butuh kekuatan Allah gitu. Dan Allah yang akan melakukan hal demikian. Ada orang di pesantren tidak pernah belajar, hanya disuruh memasak sama kiainya. Tapi karena mohon maaf doa kiai dia lebih pintar daripada murid yang lain. Padahal tak pernah buka buku. Artinya apa? Ada yang lain yang bisa membuat mereka lebih gitu. Jadi itu tak percaya mereka. Makanya kaum kafir itu, kaum munafik itu, satu pernyataan mereka yang mereka sampaikan, kalau Anda tidak belajar maka Anda tidak akan pintar. Hari ini kita ditodong demikian. Kalau Anda tidak makan, Anda mati. Kalau Anda tidak minum, Anda mati. Betulkah pernyataan demikian? Salah. Itu pernyataan yang paling salah. Itu bahasa yang paling merusak. Yang dirusak bukan akal, tapi yang dirusak adalah akidah kita. Yang mencerdaskan orang Allah, yang mengenyangkan orang Allah, yang menghilangkan aus orang Allah. Tapi kan wasilahnya minum, betul. Kalau begitu kita bicara maka betul. Makanya sebelum minum kita perlu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama doa makan, doa minum sama. Artinya apa? Ketika kita berdoa sebelum makan dan minum, kita berpikir begini, bahwa Allah itulah yang akan mengenyangkan kita dan menghilangkan aus kita. Coba bayangkan aspek dan dampak daripada perbuatan mereka. Hari ini dampak dari perbuatan kaum munafik menghilangkan akidah tadi bagaimana? Sederhana. Kalau Anda tidak belajar, Anda bodoh. Ada enggak unsur akidahnya hilang di situ? Ada atau tidak Pak? Unsur akidahnya hilang? Ada.
Orang percaya pada akal, orang percaya pada logika, orang percaya hukum kausalitas, tapi orang tak percaya pada hukum Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Hari ini begitu cara pemahaman orang. Makanya ketika diluruskan menjadi aneh bagi mereka. Apa diluruskan? Nah, yakinlah kepada Allah bahwa Allah akan memintarkanmu kalau engkau bisa belajar dengan baik dan dihadiri di dalam dirimu tuh niat karena Allah. Itu yang harus kita ajarkan. Belajar nak. Kalau tidak belajar kau bodoh nanti. Sehingga anak ini tadi, mohon maaf, di dalam otaknya tercuci sudah. Dan itu yang kita rasakan, termasuk saya, Pak. Artinya apa? Yang kita pahami, kalau yang dipahami oleh anak hasil daripada didikan orang tua tadi, kalau dia tak belajar, dia bodoh. Dia akan katakan kepada kawan-kawan dia yang lain. Dan termasuk kepada anaknya nanti. Kalau anakku tak belajar, maka anakku bodoh. Kan begitu lagi bahasa dia. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Padahal tidak demikian sesungguhnya. Yang terakhir, yang nomor 16 Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang ke-16 itu al-wuqu fi a'radis salihin. Menjatuhkan kehormatan orang-orang soleh. Ini penyebab Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Saling mencaci dan memaki antara satu dengan yang lain. Itu yang mencaci dan memaki bukanlah orang-orang, mohon maaf. Bukan orang-orang biasa, Pak. Orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang belajar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siapapun alim ulamanya yang tidak sejalan dengan Bapak Ibu, tak perlu Bapak Ibu caci maki di hadapan orang umum. Muawiyah itu diperingatkan oleh Al-Hasan untuk tidak mencaci maki bapaknya di depan umum. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Muawiyah tidak setuju. Muawiyah tetap mencaci maki Ali di hadapan orang-orang atau di hadapan umum. Tapi kemudian Al-Hasan mengatakan, oke, kalau begitu, jangan kau caci maki bapakku di depan kami keluarga dia. Barulah disetujui oleh Muawiyah, Bapak Ibu. Kita tak mengatakan Muawiyah ini munafik. Tapi pada aspek ini setingkat Muawiyah saja. Setingkat Muawiyah. Dan ini masyhur cerita ini. Setingkat Muawiyah masih bisa menjelekkan, mencaci dan memaki Ali bin Abi Thalib yang sama-sama derajatnya seorang sahabat. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah kita orang yang beriman, tahu kita tak setuju kita dengan satu ustadz, dengan satu dai dan lain sebagainya, kita jangan pernah mencaci maki dia di depan umum. Oh, kalau di dalam halakat kecil antara kita dengan yang lain untuk memberikan tabayun dalam lain cerita, itu terserah Bapak Ibu. Dengan catatan bertabayunlah dengan ilmu, jelaskan dengan ilmu, perdebatkan dengan keilmuan, tapi jangan perdebatkan dengan kebencian. Yang hari ini ditonjolkan oleh umat muslim hari ini, itu kebencian. Bukan tabayun, tapi kebencian. Hari ini yang mereka sebarkan adalah bukan kritikan dan saran, tapi kebencian. Si Anu itu, aku tak suka sama dia. Ustadz apa itu? Nah, disebarkanlah ke depan umum. Habislah kehormatan ustadz. Dan ini terjadi Bapak Ibu beberapa hari yang lalu. Seorang ustadz habis ngisi kajian. Habis subuh. Setelah sholat subuh, habis ngisi kajian, duduk makan bareng. Setelah makan bareng, ada ustadz lain yang ikut ketika itu di situ. Langsung disampaikannya. Ustadz tuh salah tuh, enggak kayak gitu cara nyampaikannya. Di hadapan jamaah. La ilaha illallah, saya bilang. Itu adabnya betul-betul tak ada itu. Coba bayangkan Pak. Di hadapan jamaah dia katakan apa? Ustadz tuh salah, enggak kayak gitu itu. Yang benar tuh gini. Sehingga ustadz tadi terpojokkan ya Pak. Jatuhlah kehormatan dia di hadapan itu. Padahal tak salahkah ketika dia duduk sebentar, atau kalau mau memang betul-betul tak sabar untuk membenarkan, ajak dia ke dalam dulu. Masuk ke dalam masjid, atau cari tempat agak sedikit tersembunyi. Sampaikan di dalam, itu lebih baik. Kalau menjatuhkan itu marwah ustadz itu kemana? Hari ini kita begitu Pak. Jadi kita sekarang ini entahlah ya, bagaimana cara berbicaranya kita agak sulit. Kebanyakan manusia munafik sekarang, itu yang pusing kita. Makanya na'udzubillahi min dzalik, semoga kita tak terjerumus Bapak Ibu dalam kemunafikan. Itu berat Bapak Ibu. Sifat nifak ini berat penyakitnya. Ma salakakum bi alsinatin hidadin ashihhatin 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasir, kata Allah.
Teruslah kalian seperti itu. Tergelincirlah kalian terus seperti itu, kata dia. Dalam kemunafikan. Aku tak akan terima amal ibadah kalian. Allah sendiri bilang, aku tidak akan terima. Habitat a'malahum, semua amal ibadah kalian aku hapus, kata dia. Bagi Allah itu mudah sangat untuk menghapus amal ibadah kita, Bapak Ibu. Illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Tidak menutup kemungkinan hal-hal demikian itu terjadi. Sangat mungkin. Apalagi hari ini, zaman yang serba fitnah itu. Zaman fitnah ini, itulah zaman-zaman yang bisa melakukan apapun. Dan mohon maaf, kita hanya berantem dengan saudara kita sendiri. Kita tak berani. Kalau bahasa orang kampung hari ini tuh, berani di kandang tapi tak berani di luar. Kita tak berani dengan kafir Quraisy hari ini. Kita lemah. Tapi kita berani sesama muslim. Pasang badan. Siapa dia? Tapi coba dengan kafir Quraisy. Begini kita, Pak. Cuma tinggal tangan. Itu terjadi, Bapak. Itu sudah terjadi. Hari ini kita begini sama orang kafir Quraisy. Tidak begini kita. Begini. Tapi sesama muslim, begini. Siapa yang berani mengganggu saudaraku? Padahal muslim itu saudara dia juga. Tapi mereka pasang badan semua. Siapa mereka? Munafik. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna minan nifaq war riya was-sum' wat takabbur ya Rabbal alamin. Allahumma ahsinna, Allahumma qina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, iftah lana abwab ar-rahmah, abwab an-ni'mah wa abwab ar-rizq wa abwab at-taubah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.